Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peringatan Allah yang perlu kita renungkan secara mendalam. Yang mesti kita benar-benar camkan karena itu terjadi dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Kahfi ayat 103 Allah sampaikan, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Allah peringatkan kepada kita melalui Kanjeng Nabi, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya ada orang yang rugi di mata Allah. Ada orang yang paling rugi di mata Allah. Pertanyaannya, jangan-jangan salah satunya adalah kita. Inilah yang kenapa harus kita camkan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Kalau orang berbuat salah, dianggap perbuatannya sia-sia, pasti orang maklum. Pasti orang menerima. Tetapi ketika orang merasa sudah berbuat baik, merasa sudah berbuat benar, tetapi kok dianggap sia-sia, inilah yang kadang membuat kontroversi, membuat pertentangan. Mungkin kita pun juga tidak terima. Tetapi inilah ayatnya Allah yang disampaikan pada kita. Kita camkan. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya itu tadi adalah orang-orang yang mereka mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka. Waliqaihi fahabitot a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka. Maka sia-sia amal mereka. Tidak itu saja, dan Allah tidak memberi penimbangan terhadap amal mereka di hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, perbuatannya sia-sia. Yang pertama, Allah sering sampaikan dalam ayat-ayatnya, orang yang tidak beriman, punya harta emas sebesar bumi pun tidak bisa untuk menebusnya ketika masuk neraka. Artinya apa?
amal perbuatannya, amal sosialnya yang bernilai emas satu bumi sia-sia di hadapan Allah kalau orang itu tidak beriman. Sehingga kita mesti bersyukur ketika kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan orang akan sia-sia manakala tidak sesuai dengan petunjuknya Allah. Manakala tidak sesuai dengan petunjuknya Al-Quran, petunjuknya Rasulullah, amalnya akan sia-sia. Al-Quran menunjukkan sholat duhur 4 rakaat. Sebaik apapun kita, kalau kita dengan sengaja sholat duhur 2 rakaat saja atau 3 rakaat saja, ya tidak kepakai, sia-sia. Sia-sia. Dalam Al-Quran ditunjukkan bahwa besarnya zakat fitrah, minimal 2,5 kilo misalnya. Seikhlas apapun, kalau zakat diniati 2 kilo saja, ya tentu tidak sesuai dengan ketentuan dan itu tidak dianggap zakat fitrah, dianggap sedekah. Jadi harus sesuai dengan ketentuan Allah, harus sesuai dengan aturannya Allah. Kalau melenceng dari itu, tentu tidak dihitung oleh Allah. Sia-sia perbuatannya, amalnya, itu yang dimaksud. Kalau sia-sia tok juga tidak masalah. Kalau sia-sia saja, banyak orang yang tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah tidak ditimbang, amalnya tidak mendapatkan timbangan di sisi Allah, ini yang celaka. Artinya apa? Artinya timbangan kebaikan kita tidak akan bertambah. Timbangan kebaikan kita tidak akan menolong kita. Berarti yang ringan timbangan kebaikannya, yang berat timbangan keburukan. Ujung-ujungnya apa? Dzalika jayauhum jahannamu bima kafaru wa takhodu ayati wa rusuli huzwa. Mereka masuk neraka, orang timbangan kebaikan sedikit kan pasti neraka karena banyak timbangan buruknya. Kenapa? Karena kekafiran mereka, keingkaran mereka, ketidakberimanan mereka. Beramal tetapi tanpa iman. Eman-eman. Beramal tapi tanpa iman. Sayang sekali. Iman menjadi begitu penting. Untuk menjaga diri kita dari neraka. Jangan sampai kita sudah beramal dengan baik, beramal dengan banyak. Kita sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, harta, benda yang banyak. Tetapi sia-sia. Di akhirat kita dijumpai sebagai apa? Wujuhu yauma idin khosi'ah. Pada hari itu sudah amalnya banyak, merasa banyak, tetapi di akhirat kita tertunduk, terhina. Kenapa? Amilatun nasibah. Karena wis bekerja keras, wis beramal, wis bersusah payah, tetapi payah amalnya. Sudah beramal tetapi tidak dinilai oleh Allah. Sudah beramal tetapi tidak ditimbang oleh
Allah karena amal-amalannya tidak dilandasi dengan iman. Amal-amalannya tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, menjadi penting bagaimana kita tahu mana amalan-amalan yang sesuai perintahnya, mana amalan-amalan yang bisa membuat timbangan kita berat, dan mana amalan-amalan yang tidak ditimbang, supaya kita tidak menyesal di hari akhir. Bagaimana caranya? Tetap kita harus belajar, tetap kita harus ngaji, tetap kita harus digali ilmu-ilmunya Allah, kita pelajari, kita amalkan supaya amalan kita termasuk amalan yang soleh, amalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.